Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sebelum kita memasuki khotbah di hari ini, karena ini adalah kali pertama saya berdiri di mimbar ini, ada baiknya kalau saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya saya sering agak khawatir kalau saya memperkenalkan diri, karena kebetulan nama saya agak sedikit seram. Entah kenapa nama saya diberikan oleh orang tua saya, dulu dimiliki oleh seorang penjahat berkewargaan Jerman. Dia membunuh lebih dari 4 juta orang Yahudi di seluruh Eropa. Dia pemimpin sebuah paham dan sebuah organisasi yang sangat sadis, Nazi, ya. Namanya Hitler. Kebetulan nama itu diberikan kepada saya, Hitler. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian tidak perlu khawatir, karena walaupun si Hitler yang di Jerman itu adalah seorang yang kejam dan tidak beradab, tapi kalau si Hitler yang depan ini dari wajahnya aja kelihatan bahwa dia tidak kejam, begitu kan? Amin. Marga saya, marga Sitorus. Kebetulan marga kami ini adalah marga yang paling terkenal di seluruh penjuru dunia. Anda tidak perlu merasa iri kalau saya berkata demikian, karena kalau Anda pergi ke Jerman, Anda mendengar nama belakang Strauss, itu sebenarnya marga Sitorus. Dongan itu bukan itu. Atau misalnya Anda pergi ke Rusia, misalnya ada nama Straussky, itu juga dongan tubuhkan yang merantau sana. Jadi saya Hitler Sitorus saat ini melayani di HKBP Perumna Sanggerang sebagai pendeta pembantu. Istri saya Boris Galindi. Jadi pendeta resort kita di sini adalah bunda-bunda saya. Tapi bukan berarti HKBP Perumna Sanggerang berbunda-bunda sama HKBP Serpong, bukan. Saya yang berbunda-bunda sama pendeta Galindi. Kami sudah dikaruniai seorang putri yang cantik, namanya Irene Kristi Borsitorus. Kebetulan Inata ini bekerja di Medan, jadi kami untuk sementara masih pada Udawo. Itulah sebabnya hari ini kita bisa bersama-sama dengan beliau di sini, bersama. Ibu yang melahirkan saya, Boru Silalahi. Jadi kalau ada selain sabungan di sini itu semua pada saya. Dan kalau yang lain berarti tulang saya. Asal saya adalah dari Korsea. Saya masih lahir dari sana. Itulah sebabnya wajahnya masih agak sedikit bersudi-sudi. Saya kira itu dulu perkenalan singkat saya. Sekali lagi, salam saya untuk kita semuanya. Shalom, Horas. Marilah kita mempererat persekutuan kita untuk hari ini melalui firman Tuhan yang ditetapkan untuk khotbah kita hari ini, diambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan?
atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejujurnya, dan ini sebenarnya sering disayangkan, kita masih sering hanya percaya kepada hal-hal yang real, hal-hal yang nyata, hal-hal yang bisa kita sentuh, bisa kita rasakan, bisa kita lihat, hal-hal yang begitu langsung mempengaruhi keberadaan fisik atau mungkin psikis kita. Kita masih sulit mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan tidak kita rasakan. Itulah sebabnya kalau kita diajak untuk beriman, sebenarnya kita sangat kesulitan mengimani atau mempercayai sesuatu kalau kita tidak memiliki bukti yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Ini sangat disayangkan, dan itulah juga sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata kepada Thomas, "Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat." Ketika saya membaca dan merenungkan naskah ini, saya berpikirnya seperti ini. Seandainya mungkin Tuhan Yesus benar-benar lapar, haus, telanjang, tidak memiliki tempat tinggal, dan dia benar-benar datang kepada kita, mungkin kita akan berlomba-lomba untuk melayani Tuhan Yesus. Kalau dia benar-benar secara realitas, secara real, berada di depan kita. Saya adalah Yesus, saya adalah Tuhan, saya saat ini sedang telanjang, tolong beri saya pakaian, atau lapar, tolong beri saya minum. Sudah menjadi sifat manusia bahwa untuk orang yang begitu dihormati, apalagi dia seorang Tuhan, mungkin kita akan berlomba-lomba. Persoalannya adalah ketika Tuhan Yesus tidak benar-benar kita lihat dan rasakan secara fisik. Inilah persoalan orang-orang, sehingga sekalipun kita mengetahui benar bagaimanakah seharusnya sikap beriman dari seorang Kristen, tetapi tidak semuanya melakukan yang benar-benar sesuai dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mau diajak oleh firman ini hari ini kepada kita, agar kita benar-benar bisa memvisualisasikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui orang-orang yang diminta Tuhan Yesus untuk kita pedulikan. Ibu Teresa, suster yang sangat terkenal itu, pernah berkata begini, "Sering sekali orang-orang mengatakan dia rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Sering sekali orang-orang berkata, saya pengen bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi setelah sekian lama, mereka tidak pernah benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau saya," kata dia, "setiap hari, setiap detik, setiap menit bertemu dengan Tuhan Yesus." Kemudian orang bertanya, "Di mana kamu bertemu Tuhan Yesus? Kamu mimpi atau menjadi atau pernah kayak orang-orang yang sering bersaksi bertemu dengan Tuhan Yesus itu?" Oh tidak. Tapi ketika saya melayani orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, sebenarnya saya sedang bertemu dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini juga saudara-saudara sekalian mau mengajak kita untuk bertemu Tuhan Yesus secara langsung melalui kepedulian kita terhadap sesama. Ada beberapa hal yang menarik di dalam nas kita hari ini. Mari kita lihat satu-satu dulu. Kalau kita membaca di awal nas kita ini, judul nas kita ini sebenarnya adalah penghakiman yang terakhir. Jadi hal pertama dulu yang mau saya sampaikan adalah ternyata penghakiman itu benar-benar ada. Tapi ini yang perlu saya
mau sampaikan kepada kita semuanya, banyak orang yang berkhotbah, banyak orang yang menggembar-gemborkan hari penghakiman dan hari kiamat itu, seakan-akan hari kiamat atau hari terakhir atau hari penghakiman itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Iya kan? Kita sudah disuguhi film-film misalnya yang menggambarkan, memvisualisasikan beginilah nanti akhir dunia, dan kita dibuat ketakutan. Atau mungkin ada orang yang berkhotbah begini begono, dan kesan yang ditinggal kita itu adalah rasa takut. Saya yakinkan Anda, kalau Anda membaca Alkitab mulai dari awal sampai akhir, kalau ada di sana pemberitaan tentang penghakiman yang terakhir, sebenarnya itu adalah bertujuan untuk menghibur, bukan menakut-nakuti. Jadi kalau di nas kita ini juga dibahas tentang penghakiman yang terakhir, ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menghibur. Bacalah, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau ada di sana tentang penghakiman, semuanya dalam penghiburan. Di kitab Wahyu apalagi, banyak orang yang berkhotbah sekarang tentang kitab Wahyu, dibuat seseram mungkin gambaran tentang hari terakhir itu. Jangan percaya dengan khotbah-khotbah seperti itu, sebab sebenarnya kitab Wahyu itu ditulis untuk menghibur jemaat yang sedang berduka. Oleh sebab itu, konteks pemberitaan tentang hari terakhir, penghakiman yang terakhir, sebenarnya adalah sukacita. Sebab itu, nas kita hari ini juga sebenarnya adalah penghiburan, memberi sukacita kalau kita membicarakan tentang penghakiman terakhir. Jadi tidak perlu takut dengan hari yang terakhir. Hal pertama yang menarik saya lihat adalah di sini dibedakan domba dan kambing. Kita bisa baca di ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Kenapa domba dan kambing? Ada beberapa sumber yang saya baca, ternyata katanya ada perbedaan yang sangat jelas antara domba dengan kambing. Kalau domba, kalau dia sedang berumput, dia tidak pernah sendiri, dia selalu bergerombol. Kalau ada seekor domba yang terpisah dari kumpulannya, dia akan panik. Oleh sebab itu, kemanapun domba-domba itu selalu berkumpul, bergerombol. Sedangkan kambing, biasanya dia berumput sendiri. Justru kalau ada orang lain yang datang ke tempat dia berumput, dia akan memasang kuda-kuda untuk menyeruduk, kan? Apa artinya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Warga jemaat kan sering disebut dengan domba, ya, karena sebenarnya Tuhan sangat menginginkan kita bersekutu. Jadi domba-domba adalah orang-orang yang sering bersekutu, orang-orang yang sering berkumpul, orang-orang yang sering berkunjung ke dalam ibadah jemaat. Inilah domba-domba. Orang-orang yang tidak mau datang ke gereja sebenarnya adalah bukan domba, tetapi kalian mengatakan kambing. Tidak perlu takut, ini di sini kan tertulis. Jadi kalau yang masih sendiri, kan ada sekarang jemaat HKBP yang berkata begini, ngapain saya harus ke gereja? Di rumah aja kan kita bisa merenungkan Alkitab, atau kita menonton di TV. Khotbahnya malah lebih bagus daripada khotbah Benedictus Torus nanti di gereja. Itu kambing, ya. Yang mau sendiri itu namanya. Tapi kalau domba, dia selalu hidup berkelompok. Artinya, setiap orang yang disebut dengan domba sebenarnya mau peduli dengan kelompoknya, mau peduli dengan orang lain. Sedangkan kambing, dia tidak mau peduli. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Dia adalah jemaat yang individualistis, tidak pernah peduli terhadap saudara yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mau jadi kambing, maulah jadi domba. Kita ini semua adalah domba Allah. Mudah-mudahan tidak ada kambing Allah di sini. Semuanya domba. Tapi lebih parah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang lebih parah dari kambing. Saya pernah dengar khotbah begini. Saya ragu sekarang jemaat HKBP ini masih domba. Jangan-jangan sebagian malah sudah menjadi seekor kucing.
putih kalau bahasa Batak. Bapak Ibu Saudara tahu sifat kucing itu seperti apa? Di saat-saat tertentu dia akan sangat jinak. Dia akan menggosok-gosokkan badannya ke kita. Kemudian kita bujuk-bujuk, kita pangku misalnya, kita lulus, dia akan jinak. Tetapi suatu ketika, kalau kita misalnya memegang sesuatu di tubuhnya yang tidak disukai, dia akan menggeram dan bahkan mungkin mencakap kita. Meow, gitu kan? Kata dia, banyak sekarang orang Kristen juga seperti itu, kata dia. Di saat-saat tertentu dia adalah orang yang sangat baik, yang menggosok-gosokkan tubuhnya ke kita, yang bermanja-manja, yang kalau kita elus-elus dia akan sangat jinak. Tetapi begitu ada sesuatu yang tidak disukai dari kita, dia akan tiba-tiba menjadi lawan kita. Dia menggeram dengan keras dan mencakap kita dengan cakap yang baik. Apalagi kalau dia sedang makan. Cobalah kalau Anda memberi makan seekor kucing, kemudian Anda rampas makanan dari mulutnya, Anda bukan hanya dicakap, Anda mungkin ditekan, digigit. Saudara-saudara sekalian, inilah tipe-tipe yang harus dihindari oleh jemaat KKBP, jemaat Kristen. Maulah menjadi domba yang hidup berkelompok, yang mau berbudi, jangan mau menjadi jemaat yang memiliki sifat seperti kami, apalagi kucing. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika raja itu katanya di pagi hakiman yang terakhir memisahkan domba di sebelah kanan dan kami di sebelah kiri, kemudian dia berkata kepada domba-domba, mari hai kami yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, aku haus, kamu memberi aku minum, dan seterusnya. Yang menarik adalah respon dari domba-domba. Sebab domba-domba itu kemudian berkata begini, Tuhan, kapan kami melihat engkau telanjang dan kemudian kami memberi engkau makan? Melihat engkau lapar, kami memberi engkau minum. Melihat engkau haus, kami memberi engkau minum. Bisa kita lihat yang menarik di sana, mereka bahkan tidak ingat perbuatan baik yang mereka buat. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang berbuat baik dan itu didasari oleh iman, tidak akan pernah ingat kapan dia berbuat baik. Tidak berhitung-hitung. Tadi pagi saya sudah nyampe di sini jam 6, kemudian saya sempatkan berkeliling-keliling gereja ini. Saya melihat luar biasa. Ini adalah persembahan jemaat KKBP Serpong yang luar biasa untuk Tuhan. Mudah-mudahan suatu ketika orang-orang yang telah membangun ini bahkan lupa bahwa dia ikut membangun. Sebab kalau kita mengingat-ingat dan berhitung-hitung, kita akan mulai menutup dompet kita pelan-pelan. Itu ciri-ciri manusia. Kalau dia sudah berhitung-hitung, dia akan mulai menutup keran kasihnya. Nanti di pembagian terakhir, orang yang benar-benar sampai di kehidupan kakak adalah orang yang tidak berhitung-hitung, yang bahkan tidak ingat kapan dia berbuat baik. Tetapi bandingkanlah dengan ayat 44. Di ayat 44, kambing-kambing itu berkata begini, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar haus sebagai orang asing telanjang sakit di penjara, kami tidak melayani engkau. Dia malah membela dirinya dengan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Ini adalah ciri kesombongan. Kapan kami tidak melayani engkau ketika engkau butuh? Padahal orang yang beriman justru berkata, saya tidak pernah merasa melayani engkau. Saudara-saudara, inilah ajakan kepada kita hari ini. Marilah kita semuanya berbuat baik, dan setelah engkau berbuat baik, lupakan bahwa kamu pernah berbuat baik. Itu akan membuat kita mempunyai tempat di sebelah kanan Allah Bapa itu.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tentu maksud Tuhan Yesus di sini kalau dia berkata, apapun yang kamu lakukan kepada salah satu saudara saya yang ini, engkau telah melakukannya kepadaku. Mungkin banyak di antara kita yang kemudian berpikir, oh ini soal duit, oh ini soal materi. Benar bahwa materi, uang termasuk di dalamnya, tetapi semata-mata bukan hanya soal uang. Sering sekali kita berpikir kalau dikatakan menolong, kita langsung berpikir dompet. Itulah sebabnya orang sekarang mengasihi itu bukan lagi dari hati, tapi sudah banyak yang mengasihi dari dompet. Tuhan Yesus tidak pernah mengasihi dari melihat kasih itu dari sudut materi, tidak. Tetapi dia melihatnya dari hati. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda mengasihi sesuatu atau seseorang, biar mereka keluar dari hati, jangan langsung mikirnya dompet. Jadi kalau dikatakan orang yang hina, lihatlah Tuhan Yesus berkata makan, minum, orang asing di penjara. Jadi bukan soal materi, bukan hanya materi yang dibutuhkan, tetapi juga kasih sayang yang tulus. Ketika saya merenungkan mas ini, ada satu artikel yang berkata begini, sebenarnya Matius 25 ayat 34 sampai 40 itu berbicara mengenai bagaimana kita berbagi kehangatan. Jadi saya akan lebih banyak dulu berbicara mengenai kehangatan ini, ya. Kalau materi nanti Anda bosan, karena sudah terlalu banyak membahas soal materi. Berbagi kehangatan, karena di Eropa ada sebuah tradisi yang disebut dengan share the world, berbagi kehangatan. Jadi katanya di menjelang Natal ada satu tradisi di Eropa membagi-bagikan, mengumpulkan dan membagi-bagikan baju hangat. Karena bulan Desember biasanya itu sudah awal-awal musim dingin. Tapi berbagi kehangatan ini, berbagi baju hangat ini sebenarnya hanya sebagai lambang. Yang lebih penting adalah bagaimana kita berbagi kehangatan hati kepada orang lain. Jadi nas kita hari ini juga sebenarnya meminta kita bagaimana kita peduli terhadap perasaan, pikiran, dan situasi yang dihadapi oleh orang lain. Ada sebuah ungkapan berkata begini, smile and the world will smile for you. Tersenyumlah dan dunia akan tersenyum kepada kamu. Saat ini sudah semakin sulit menemui orang yang murah senyum. Lebih banyak orang sekarang yang cemberut. Apalagi kita orang Batak kan terkenal sebagai orang yang punya wajah yang bersuli-suli, ya. Banyak-banyak kelas senyum agar suli-sulinya tidak semakin nambah. Kalau Anda bertemu dengan orang lain, tersenyumlah. Sebab ketika kita tersenyum, mungkin ada duka yang dalam hatinya akan sembuh ketika melihat Anda tersenyum. Tapi kalau kita cemberut, yang tadinya sehat juga bisa jadi sakit. Kemudian katanya rajinlah berjabat tangan, menandakan kabar. Ada pernyataan begini, ketika seseorang katanya terlebih dahulu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, sebenarnya dia adalah orang yang memiliki mental yang lebih solid. Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang, berusaha untuk selalu menawarkan tangan Anda terlebih dahulu. Atau kalau mungkin dia berada di tempat lain, kejar dia, temui, salam. Sebab orang yang menyalap terlebih dahulu katanya memiliki mental yang lebih solid. Orang yang malu-malu untuk bersalaman, dia adalah orang yang tidak memiliki mental yang solid. Jadi itu langsung terlihat kalau jemaat yang mentalnya solid dan mentalnya tidak solid. Kalau biasanya habis gereja kita bersalaman, ada jemaat yang langsung mengambil jalan yang lain. Pernah lihat kayak itu? Itu adalah orang-orang yang tidak bermental solid. Tapi yang sabar mengantri, nah itu jemaat yang mentalnya solid. Kita lihat saja nanti apakah jemaat yang adalah jemaat yang mentalnya solid.
atau malah ada yang keluar dari belakang sini, saking tidak solidnya mentalnya. Jadi biasakan bertemu dengan siapapun, termasuk orang yang tidak kenal. Kalau kita terkenal, bolehkah saya mengenal Anda? Berarti mental Anda solid. Tapi kalau Anda tidak mau berjabat tangan, mental Anda tidak solid. Kemudian rajinlah mendengar. Orang Batak, ini harus saya katakan, orang Batak, apalagi ibu orang Batak adalah orang yang paling sulit mendengar, tapi paling suka kalau didengar. Perhatikanlah, kalau ada dua orang ibu yang berbicara, aduh, saya sedang berduka karena mertua saya meninggal dunia. Ada nggak ibu yang berduka karena mertuanya meninggal dunia? Atau malah bersyukur, dua ini baik, gitu. Kemudian dia bercerita, karena mertua saya ini baik begini. Temannya ini langsung lihat tuh, teman bicaranya, oh, saya dulu mertua saya waktu meninggal, begini. Tadi temannya ini mau didengarkan, justru dia sekarang harus sabar mendengarkan. Karena teman yang diajak bicaranya malah lebih banyak berbicara daripada dia. Ini kelemahan banyak orang, termasuk orang Batak. Mudah-mudahan semua di sini orang Batak. Ya, lebih banyak orang Batak saya kira. Padahal kan sebenarnya kan mendengar itu enak. Jadi kita harus belajar mendengarkan orang lain, mendengarkan orang yang berkeluh kesah, mendengarkan orang yang berbeban. Kenapa sih susah sekali dia duduk mendengar? Biasakan itu. Kalau ada anak Anda sedang berbicara mengenai pelajarannya misalnya atau kuliahnya, biasakanlah mendengar. Jangan malah sibuk dengan yang lain-lain. Nanti setelah dia kondisinya parah, baru kita sadar, kenapa tidak mendengar? Atau suami sedang mengeluh tentang sesuatu, dengarkanlah dia. Atau istri sedang mengeluhkan sesuatu, dengarkan. Atau mungkin ada orang lain yang bahkan tidak Anda kenal mengeluh tentang sesuatu, dengarkan. Dan ingat, di dalam bahasa Inggris, listen, mendengar itu adalah listen ya. Nah, tapi huruf yang sama dipakai untuk kata diam, silent. Perhatikan, huruf-hurufnya semua sama, hanya dibolak-balik ya. Listen, L-I-S-T-E-N, listen. Sementara diam adalah silent, S-I-L-E-N-T. Jadi huruf-hurufnya sama. Maksudnya adalah kalau kita mau mendengar, hendaklah diam. Enak kalau kita mau mendengar seseorang. Cobalah kalau Anda mendengar keluh kesah seseorang, dia sudah berkeluh kesah, saya begini. Kita diam aja, menunjukkan wajah simpati. Kemudian kita mengangguk-angguk. Pokoknya kita dilihatnya penuh wajah perhatian. Nanti di akhir pembicaraan, udah bos saya, yuk kita makan siang dulu aja. Ujung-ujungnya akan siap, percaya mah. Jadi banyak-banyak yang mendengar, pasti banyak makanan terapi. Iya, tapi kalau Anda malah menyerocos dan tidak berhenti, Anda akan ditinggalkan. Wah, gak enak itu teman curhat. Sampai kapanpun Anda tidak akan diajak makan siang. Jadi banyak yang mendengar. Ketika Tuhan Yesus berkata, apapun yang kamu lakukan kepada saudara yang punya ini, orang-orang yang berduka termasuk adalah mau mendengarkan mereka. Hanya mendengar saja sudah sangat menolong. Kemudian banyaklah memberi perhatian, banyaklah memberi pujian. Ada orang yang berusaha tampil sebaik mungkin, ada orang yang berusaha menonjolkan diri sebaik mungkin karena dia kurang diperhatikan. Semakin dia menampilkan diri, dia semakin dijauhi orang. Perhatikan baik, kalau ada orang-orang yang suka berlebihan menampilkan dirinya, sebenarnya dia adalah orang yang suka diperhatikan. Pujilah dia. Kita kan orang Batak ini susah sekali memuji, malah lebih suka menjelek-jelekan. Bayangkanlah kalau ada orang yang tinggi,
yang ukuran tubuhnya tinggi, bagi orang Batak tetap jelek. Si gajah ngomong, atau mungkin juki ton. Kalau pendek juga salah, bukan si cantik terong. Nah, gitu. Kalau kulitnya putih, salah juga. Bola dahutan. Kalau kulitnya hitam, dirong-galok. Nah, nasi yang benar orang Batak. Dipuji kan sekali kan. Rambutnya keriting juga kan. Keriting bulat. Kalau rambutnya lurus juga kan. Jadi bagi tukang balon. Jadi kita tidak pernah memuji. Dan memang kita diajarkan untuk tidak memuji. Sebab dulu orang Batak kalau seorang anak bayi lahir tidak boleh dibilang cantik, harus dibilang sirwarwa. Katanya kalau dibilang cantik nanti dia ambil bego. Itu kepada orang Batak. Itu sebabnya mungkin kita sangat sulit memuji. Nah, yang dikatakan Tuhan hari ini, kalau kamu mau menyentuh orang-orang yang kecil dan lemah, banyaklah memuji. Jadi orang yang kecil dan lemah ini bukan dalam artian hanya miskin ekonomi, bukan, tetapi juga yang miskin secara psikis. Ini yang paling penting sekarang banyak diberi perhatian. Kalau soal materi itu sudah banyak, Anda sudah tahu itu. Anda sudah banyak mendengar tentang itu. Tapi orang yang membutuhkan perhatian secara psikis ini sangat sering luput dari perhatian kita. Jadi lihatlah temanmu. Nanti kalau ada orang yang bertemu atau mungkin ke samping Anda, dia adalah temanmu di samping Anda. Gampang tidak? Tadi ada mengatakan dia cantik tidak? Sering-seringlah memuji. Oh, Inang baju Inang cantik. Walaupun Anda tahu itu harganya tidak seberapa. Oh, lipstiknya bagus. Walaupun sudah comeng-comeng misalnya, katakan saja bagus, apa usahanya. Tapi lebih bagus pujian yang tulus, ya. Jangan pujian yang berbohong. Jangan hanya mau mengambil sesuatu hanya agar dia senang saja. Tapi pujian yang jujur. Nah itu termasuk kepada anak juga. Sering-seringlah memuji anak Anda. Ada beberapa kali saya menegur jemaat karena dia sering mengatakan kekurangan anaknya di depan orang-orang, tetapi tidak pernah mengatakan kelebihan anaknya. Nah, sudah disuruh. Kan sering kita berkata begitu kepada anak ya. Nah, malah sama. Iya, suatu saat dia benar-benar akan menjadi pemalas dan benar-benar menjadi orang. Tetapi coba ada berkata, ini anak baik, pintar. Apalagi pas banyak orang, dia akan benar-benar menunjukkan kalau saya pintar. Kemudian dia akan benar-benar menampilkan dirinya sebagai orang yang pintar, berusaha. Kalau Anda mau mengatakan kekurangan anak Anda, katakanlah dia kepada orang yang Anda percaya. Tapi kalau Anda mau mengatakan kelebihannya, katakanlah depan semua orang. Jangan katakan kekurangan anakmu di depan semua orang. Dia akan kehilangan kepercayaan diri. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimaksud Tuhan Yesus hari ini memberikan perhatian kepada orang kecil adalah memberi perhatian dalam hal materi, kebutuhan fisiknya, kebutuhan dasarnya. Tapi berikanlah juga perhatian kepada kebutuhan psikisnya. Berikanlah juga kepada dia perhatian yang hebat sehingga dia benar-benar terbebaskan. Tapi termasuk juga bagi saudara, kita harus sampai juga kepada materi. Banyak sekarang orang-orang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Kita hanya kurang membuka mata saja. Saya tidak mengatakan orang-orang yang menulis itu sebagai satu-satunya orang yang harus ditolong. Malah saya jujur, walaupun saya secara pendeta, kalau ada orang yang mengambil dari industri, saya tidak pernah ngasih. Apalagi bawa bayi. Saya sering berkata kepada ibu-ibu yang mengisi jalan itu, Bu, mau nggak jadi Bang Rupi di rumah saya? Sebab sekarang mengambil Bang Rupi kan susah sekali. Tapi mereka tidak mau.
bekerja. Coba kalau mereka mau jadi pengemudi, makannya beres, tempat tidurnya beres, pakaiannya beres, gajinya sudah bisa jadi tabungan. Nah tapi ini juga sekaligus pesan untuk kita. Kalau kita punya pengemudi di rumah, perlakukanlah mereka sebagai orang yang bermartabat. Jangan anggap mereka itu sebagai slave, budak. Ingat tadi di seluruh dunia ini budak sudah dihapuskan. Jadi walaupun dia mengemudi di rumah, mereka bukan budak, tapi perlakukan mereka sebagai orang yang bermartabat. Itu mungkin yang membuat banyak orang sekarang tidak mau lagi jadi pengemudi karena martabat mereka sepertinya dirasakan hilang. Nah, jadi perlakukan mereka secara bermartabat. Bantulah orang-orang. Ada pernah saya membaca begini. Pernah ada di satu survei, siapakah orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia di dalam sejarah dunia. Dan hasil survei itu ternyata yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia adalah Yesus. Banyak orang yang keberatan dari agama-agama lain, kenapa harus Yesus? Kenapa tidak saya, kenapa tidak saya? Tapi itulah hasil pollingnya. Yang paling banyak berpengaruh di dalam sejarah adalah Yesus. Setelah diteliti, kenapa Yesus menjadi tokoh yang paling berpengaruh? Ternyata jawabannya adalah karena dia adalah Tuhan, dia adalah orang yang selalu memberi. Alkitab mencatat, dia melihat orang sakit, dia sembuhkan. Dia melihat orang kelaparan, 5.000 orang dikasih makan. Dia melihat orang lumpuh, orang buta, disembuhkan. Bahkan ketika si Lazarus mati pun dibangkitkan. Bayangkan, setiap hari pekerjaan Tuhan Yesus hanya memberi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda mau berpengaruh, banyaklah memberi. Di punguan misalnya, di tabungan margamu, kalau Anda mau didengarkan di sana, mau berpengaruh, banyaklah memberi. Di gereja, kalau Anda mau didengarkan, mau berpengaruh di gereja, banyak memberi. Jangan menjadi mental lumba-lumba. Kalau mental lumba-lumba, mental lumba-lumba adalah dikasih dulu sesuatu baru dia mau melompat. Perhatikan lagi jangkau itu. Kalau tidak ada ikan yang kecil, mana mau dia melompat. Tapi dia sudah tahu kalau dia mendengar suara itu, oh ada makanan, langsung lompat dia. Benar, ketika dia lompat dikasih makan. Itu mental lumba-lumba. Jangan datang ke suatu tempat kalau hanya karena mengharapkan sesuatu. Tapi datanglah suatu tempat karena Anda mau memberikan sesuatu. Dengan begitu Anda akan memiliki pengaruh besar. Persis seperti Tuhan Yesus. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, kiranya semua jemaat yang mendengarkan khotbah hari ini nanti bertemu dengan saya di surga. Iya, karena saya yakin saya masuk surga. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang lebih banyak memberi daripada menuntut, lebih banyak mendengarkan daripada didengar, lebih banyak memberi senyuman daripada disenyumi, lebih banyak memberikan perhatian daripada diperhatikan. Dengan begitu nanti Tuhan Yesus akan berkata, datanglah kepadaku dan duduklah di sebelah kananku. Kita akan bersama-sama di dalam kehidupan yang kekal. Dia akan menatap kita, memandang kita dari surga hari ini dan berkata, inilah anak-anak yang kau kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menyapa kami, di mana Tuhan mengharapkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mau berbagi kasih dengan sesama, berbagi melalui materi, berbagi melalui perhatian, berbagi melalui penghiburan, melalui senyuman, dan banyak hal lain yang boleh kami berikan kepada saudara kami yang membutuhkan. Tolonglah Bapa, nyalakanlah semangat kami, nyalakanlah kasih kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu hari ini, kasih kami, rasa solidaritas kami benar-benar dinyalakan.
Tolong Bapak jemaatmu ini dan gerejamu secara khusus sekali Serpong untuk semakin lebih lagi memberikan perhatian dan pertolongan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Biarlah kami juga di dalam persekutuan di gerejamu ini benar-benar saling menguatkan, saling menolong, saling memotivasi. Terlebih Bapak, ketika kami merindukan rumah ibadah ini, rumahmu ini untuk kami dirikan bersama-sama. Biarlah Tuhan yang menyalakan semangat semua anggota jemaat untuk saling menopang, saling mendukung di dalam hal yang baik, terutama semua hal yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja ini. Tolong juga Bapak setiap keluarga, agar dalam keluarga kami juga mau berbagi kasih, anak dengan orang tua dengan anak. Biarlah mereka mau berbagi kasih, saling mendengarkan, saling memperhatikan, sehingga tidak ada seorang pun dari anggota keluarga kami yang merasa diabaikan, yang merasa tidak dipedulikan, sehingga mereka menyeleweng dari kehidupan keluarga kami. Tolong juga Bapak anak-anak kami, anak-anak jemaat yang jauh dari orang tuanya, sekalipun mereka tidak selalu merasakan persekutuan yang hangat dan keluarga, tetapi Engkau nyalakan juga kehangatan itu melalui perhatian dan kepedulian orang tua terhadap anak-anak, sehingga walaupun mereka jauh, mereka tak merasakan persekutuan. Dan lebih dari itu, biarlah kami selalu merasakan persekutuan dengan Tuhan, sehingga bagaimanapun kondisi kehidupan kami, apapun yang kami hadapi, kami benar-benar merasa diperhatikan oleh Tuhan. Kami benar-benar tidak merasa sendiri karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapak, kami juga memohon pertolongan Tuhan secara khusus untuk saudara kami Evan Utajulu yang sedang menjalani operasi di rumah sakit di Singapura, dan juga Ibu Nyonya Marpa Umbur Simanungkali yang sedang dirawat di rumah sakit Omni. Bapak, tolong mereka, jamahlah tubuh mereka, sehingga semua penyakit yang sedang menimpa mereka boleh hilang. Jika saat ini mereka sedang mengupayakan upaya medis, biarlah Tuhan juga yang memberkati upaya yang mereka tempuh. Makanan, minuman, obat, tangan-tangan para medis, biarlah itu Tuhan berkati dan Kau jadikan sebagai perpanjangan tanganmu, saluran berkat untuk memberikan mereka kesembuhan. Sehingga di waktu yang dekat kami sangat mengharapkan pertolongan Tuhan mempersekutukan kami di dalam jemaat dalam keadaan sehat dan kurasa Bapak. Berkati keluarga, cukupkan mereka ya Bapak, dan berikan kepada mereka keteguhan hati dan keteguhan iman untuk berharap hanya kepada kuasa Tuhan saja. Inilah kami Bapak, dengan segala kekurangan kami, kiranya Kau mendengarkan doa-doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.